Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C dan ingin mempresentasikan materi tentang efek dilutif dan laba per saham. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Zilatu Naila dengan nomor NPM akhir 022. Dan saya ingin membacakan nama dan nomor NPM rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Karisa Firda Agustin dengan nomor NPM akhir 021. Lalu ada Nurul Silsilah Tir Rohma dengan nomor NPM akhir 035. Lalu ada Rohma Agustina dengan nomor NPM akhir 136. Lalu ada Eliza Dwi Renata dengan nomor NPM akhir 192. Lalu ada Evi Diah Puspitasari dengan nomor NPM akhir 214. Lalu ada Mailani Amelia Putri dengan nomor NPM akhir 275. Lalu yang terakhir ada Wafa Aisyah Yursria Farjana dengan nomor NPM akhir 318. Untuk materi yang pertama yaitu sekuritas dilutif, di mana sekuritas yang memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Sekuritas konversi, opsi, waran, dan sekuritas lainnya disebut sekuritas dilutif karena pada saat pelaksanaannya dapat mengurangi laba per saham. Nah, obligasi konversi dapat ditukar dengan sekuritas perusahaan lain selama periode tertentu setelah penerbitan. Perusahaan menerbitkan sekuritas konversi karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan modal tanpa melepaskan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan suku bunga yang lebih rendah. Selanjutnya, akuntansi untuk utang konversi. Utang konversi diperhitungkan sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen ekuitas adalah jumlah sisa setelah dikurangi komponen liabilitas. Untuk menerapkan pendekatan dengan dan tanpa, perusahaan dapat melakukan hal berikut, yaitu yang pertama, tentukan total nilai wajar dari utang konversi. Yang kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Ketiga, kurangi komponen liabilitas yang diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi saat penerbitan. Nah, jadi pada saat saham diterbitkan yang harus kita cari pertama kali yaitu present value dari komponen liabilitas yang terdapat pada soal. Kemudian setelah present value dari liabilitas tersebut udah ketemu, kita cari fair value dari komponen ekuitas pada saat tanggal penerbitan. Nah, kemudian selanjutnya setelah fair value dari komponen ekuitas tersebut sudah ditemukan, kita bisa melakukan pencatatan pada jurnal. Yang pertama yaitu ada cash. Cash ini senilai dengan uang yang diterima dari penerbitan obligasi. Kemudian bond payable itu senilai dengan present value dari liabilitas yang sudah kita hitung, sedangkan share premium ini senilai dengan fair value dari ekuitas yang sudah kita hitung tadi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penyelesaian obligasi konversi. Nah, yang pertama yaitu pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Nah, untuk penulisan jurnalnya yaitu bonds payable senilai 2 juta, lalu pada kredit cash senilai 2 juta. Nah, karena ini tercatat sebagai obligasi sama dengan nilai nominalnya, tidak ada keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Lalu yang kedua yaitu konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Untuk penulisan jurnalnya yaitu share premium conversion equity senilai 194.374 pada debit. Lalu untuk bonds payable-nya yaitu 2 juta. Lalu pada kredit yaitu share capital ordinary itu senilai 500, lalu share premium ordinary senilai 1.694.
374. Nah, tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi pada saat jatuh tempo. Pendekatan akuntansi ini sering disebut metode nilai buku karena jumlahnya tercatat dalam kurung nilai buku. Nah, obligasi dan ekuitas konversi itu menentukan jumlah dalam akun ekuitas biasa. Selanjutnya, situasi yang ketiga, konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Untuk jurnalnya, share premium conversion equity bonds payable pada share capital share premium. Tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi sebelum jatuh tempo. Jumlah awal yang dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.374 euro ditransfer ke akun premi saham. Untuk situasi yang terakhir, pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Nah, untuk jurnalnya, share premium conversion equity bonds payable loss on repurchase pada cash. Nah, untuk nominalnya itu bisa dilihat di gambar yang sudah saya tampilkan. Selisih antara imbalan yang dialokasikan pada komponen liabilitas dan jumlah tercatat liabilitas diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan jumlah imbalan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurangan ekuitas. Pembelian kembali mengakibatkan kerugian terkait komponen liabilitas dan penurunan premi saham. Selanjutnya yaitu ada utang konferensi, konferensi dipaksa atau indexed conversion. Jadi para pemilik atau pemegang surat utang, pihak penerbit surat utang berupaya untuk mendorong dilakukannya konversi secara segera. Penerbit surat utang menawarkan nilai tambahan yang dikenal dengan sebutan pemanis atau sweetener untuk memaksa dilakukannya konversi. Nah, pemanis ini diakui sebagai beban periode berjalan. Selanjutnya yaitu konferensi dipaksa. Contohnya yaitu ketika Heloid memiliki utang yang dapat dikonversi dengan nilai nominal 1 juta dolar yang dapat ditukar ke saham biasa sebanyak 100.000 lembar, nominal 1 dolar per lembarnya. Pada saat penerbitan, Heloid mencatat premium saham ekuitas konversi sebesar 15.000 dolar. Heloid berharap untuk dapat mengurangi biaya tahunannya. Untuk itu, Heloid setuju untuk membayar uang tambahan sebesar 80.000 dolar kepada pemegang utang yang dapat dikonversikan apabila mereka mau melakukan konversi. Akhirnya konversi itu terjadi. Nah, jadi Heloid itu membuat jurnal conversion expense sebesar 80.000, share premium conversion equity 15.000, bond payable sebesar 1 juta, pada share capital ordinary 100.000, share premium ordinary 915.000, dan cash sebesar 80.000. Kemudian selanjutnya ada saham preferen dapat dikonversi. Saham preferen dapat dikonversi merupakan sebuah opsi kepada pemegang saham preferen untuk dapat menukar saham preferen menjadi saham biasa pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Saham preferen dapat dikonversi disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Pada saat saham preferen ditukar atau dibeli kembali, maka tidak ada untung atau rugi yang diakui. Nah, untuk mencatat transaksi penerbitannya, yaitu kas sebesar 200.000, ini tuh misalnya menerbitkan 1.000 saham, yang saham itu diterbitkan seharga 200 euro per lembarnya. Jadi 1.000 dikali 200 euro. Kemudian ada kas pada share capital preference, yaitu 1 di 1.000 lembar saham dikali dengan 1 euro per lembarnya.
Kemudian pada share premium conversion equity. Nah, share premium ini selisihnya di antara cash dan share capital. Kemudian apabila saham preferen tersebut kemudian ditukarkan menjadi 25 saham biasa, yaitu share capital preference senilai 1000, share premium conference senilai 199.000. Ini sama seperti yang jurnal sebelumnya. Pada share capital ordinary, yaitu 1000 dikali 1000 ini 1000 lembar dikali dengan 25 lembar saham biasa dikali dengan nominal per lembarnya, yaitu 2 euro senilai 50.000. Kemudian pada share premium ordinary, nah ini selisih di antara share capital, share premium, dan share capital ordinary. Kemudian apa jurnalnya ketika saham preferen dibeli kembali pada nilai wajarnya dan bukan nilai tukar. Jadi yang dicatat pada jurnal yaitu share capital preference senilai 1000 seperti yang tadi, share premium conversion equity seperti yang tadi senilai 199.000, return earning senilai 210, pada kas senilai 410. 410 ini nilai wajar dari saham preferen tersebut. Kemudian return earning ini selisih di antara cash, share capital premium, dan share capital. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang waran saham. Waran adalah sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jika dieksekusi, waran berubah menjadi saham biasa. Efeknya mirip dengan konversi obligasi menjadi saham, yaitu dilutif atau menurunkan EPS. Bedanya kalau obligasi konversi tidak perlu bayar tambahan uang untuk jadi saham, sedangkan waran butuh pembayaran tunai saat ditebus. Berikutnya adalah situasi umum penerbitan waran. Biasanya waran muncul dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah sebagai tambahan atau equity kicker saat perusahaan menerbitkan obligasi atau saham preferen agar lebih menarik bagi investor. Kemudian yang kedua adalah hak preemptive bagi pemegang saham lama ketika perusahaan mengeluarkan saham baru supaya tidak terdilusi kepemilikannya. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi karyawan atau eksekutif, atau disebut juga stock option, bagian dari program insentif berbasis saham. Yang berikutnya adalah waran saham diterbitkan bersama sekuritas lain. Jadi di sini waran adalah hak membeli saham pada harga tertentu di masa depan. Nah, kalau diterbitkan bersama sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham preferen, biasanya tujuan utamanya untuk menarik minat investor. Dengan adanya waran, investor dapat imbalan tambahan berupa membeli saham di kemudian hari atau disebut juga dengan equity kicker. Nah, di sini waran terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah detachable waran, yaitu bisa dipisahkan dari obligasi atau sahamnya dan diperdagangkan secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah non-detachable waran, yaitu tidak bisa dipisahkan, jadi melekat terus pada saham atau obligasi. Kemudian perlakuan akuntansinya, obligasi atau saham ditambah waran dianggap komponen instrumen atau adanya komponen liabilitas utang dan komponen ekuitas atau waran. Untuk memisahkannya, keduanya dipakai metode with and without.
Yang pertama, menghitung nilai wajar total paket, yaitu obligasi ditambah waran. Kemudian yang kedua adalah nilai wajar obligasi saja, yaitu NPV arus kas tanpa waran. Kemudian yang ketiga adalah selisihnya, yaitu dianggap nilai ekuitas atau waran. Ini adalah contoh. Di sini Siemens menerbitkan obligasi dengan nominal 10 juta euro ditambah waran. Investor bersedia membayar sebesar 10 juta 200 euro lebih tinggi karena adanya waran. Dan nilai wajar obligasi saja atau liabilitas sebesar 9.707.852 dengan selisih 492.148 euro. Di sini dicatat sebagai share premium atau share waran atau ekuitas. Berikut ini adalah penentuan komponen ekuitas menggunakan metode with and without. Jadi di sini ada fair value of bonds with waran sebesar 10.200 euro, kemudian less fair value of liability component and date of issuance sebesar 9.707.852. Kemudian equity component and at date of issuance yaitu sebesar 492.148 euro. Nah, di sini dalam situasi ini obligasi dijual dengan potongan harga atau diskon. Jadi jurnalnya adalah cash pada bond payable sebesar 9.707.852 euro. Kemudian Siemens juga menjual waran yang dikreditkan ke dalam premi saham, waran saham, maka jurnalnya yaitu cash pada share premium, share waran sebesar 492.148 euro. Berikutnya adalah right issue. Di sini right issue adalah hak yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru secara proporsional dengan jumlah saham yang sudah dimiliki. Tujuannya supaya kepemilikan atau voting power pemegang saham lama tidak terdilusi. Biasanya harga tebus right lebih murah dari harga pasar. Dengan kata lain, memberi nilai tambah buat pemegang saham lama. Rights ini bersifat jangka pendek atau beda dengan warrants yang biasanya yaitu 5-10 tahun. Biasanya bisa diperdagangkan di bursa selama masa berlaku atau punya nilai pasar sendiri. Berikutnya adalah waran dalam kompensasi karyawan. Waran ini disebut juga dengan share option, kemudian diberikan ke karyawan sebagai insentif. Nah, IFRS. Berikutnya adalah waran dalam kompensasi karyawan. Nah, ini disebut juga dengan share option. Biasanya diberikan kepada karyawan sebagai insentif. IFSR mewajibkan pengukuran berdasarkan fair value pada grant date, bukan intrinsic value. Biasanya kompensasi diakui selama periode vesting atau masa kerja yang disyaratkan. Jika opsi dieksekusi, perusahaan menerima cash plus memindahkan nilai dari akun share premium, share option ke share capital atau share premium. Jika kadaluarsa, saldo dipindahkan ke share premium, expired share option. Perkenalkan, nama saya Wafa Aisyah dengan NPM 230130103118. Jadi, pertama yaitu judulnya rencana kompensasi saham. Yang pertama ada tujuan. Rencana kompensasi saham adalah metode untuk memberikan imbalan kepada karyawan, terutama eksekutif, dengan opsi saham atau saham terbatas. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Yang kedua, membangun loyalitas dan retensi talenta. Yang ketiga, menyelaraskan kepentingan eksekutif dengan pemegang saham.
Dan yang terakhir, memberikan insentif jangka panjang. Yang kedua ada bentuk kompensasi. Yang pertama yaitu opsi saham atau stock option, yang dimana hak membeli saham di harga tertentu. Kemudian yang kedua saham terbatas atau restricted shares, yaitu saham dengan syarat masa kerja atau target. Yang ketiga SARS yaitu Share Appreciation Rights, yaitu hak atas selisih kenaikan harga saham. Kemudian ada pengukuran dan pengakuan. Yang pertama nilai intrinsik, yaitu selisih harga pasar dan harga pelaksanaan atau jarang dipakai. Kemudian ada nilai wajar atau fair value, yaitu IFRS mewajibkan model harga opsi atau Miss Black Scholes. Kemudian yang ketiga, beban kompensasi dialokasikan selama vesting period. Yang terakhir, tidak disesuaikan meski harga saham berubah. Kemudian di sini ada contoh kasus Chain Ltd. Yang pertama yaitu memberikan 10.000 opsi saham kepada 5 eksekutif dengan harga pelaksanaan 6.000 yen dan harga pasarnya 7.000 yen. Kemudian dengan metode nilai wajar, total beban kompensasi sebesar 22 juta yen dialokasikan selama 2 tahun. Berarti menjadi 11.000 juta yen per tahunnya. Kemudian, jika sebagian opsi digunakan, dicatat sebagai modal saham dan premi saham. Jika opsi kadaluarsa, saldo dipindahkan ke akun premi saham atau opsi saham kadaluarsa. Kemudian yaitu praktik perusahaan global. Banyak perusahaan besar seperti Disney, Walmart, Ford, dan Urban Outfitters menggunakan rencana kompensasi saham. Kompensasi berbasis saham bisa hampir setara dengan gaji tunai eksekutif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu saham terbatas. Nah, apa sih saham terbatas itu? Saham terbatas adalah salah satu bentuk kompensasi berbasis saham yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Biasanya eksklusif atau manajer. Saham ini tidak bisa langsung dijual atau dialihkan sampai syarat tertentu terpenuhi. Nah, kalau syarat vesting tidak tercapai, misalnya karyawan resign sebelum waktunya, maka saham tersebut bisa dianggap hangus. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan utama dari rencana pembagian saham terbatas. Nah, keuntungan utama dari rencana pembagian saham terbatas itu ada 3. Yang pertama yaitu saham terbatas tidak akan pernah sepenuhnya tidak bernilai. Nah, sebaliknya jika harga saham tidak terpenuhi, harga pelaksanaan opsi tersebut tidak bernilai. Namun saham yang dibatasi masih memiliki nilai. Lalu yang kedua yaitu saham terbatas pada umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Penghargaan saham terbatas biasanya berukuran setengah hingga sepertiga dari ukuran opsi saham. Misalnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan opsi saham untuk 1.000 lembar saham, penawaran saham terbatas yang setara mungkin berjumlah 333 hingga 500 lembar saham. Alasannya perbedaan ini adalah karena pada akhir periode vesting, saham terbatas akan memiliki nilai, sedangkan opsi saham mungkin tidak. Nah, akibatnya lebih sedikit saham yang terlibat dalam program saham terbatas. Oleh karena itu, dilusi yang dihasilkan lebih sedikit dari harga saham naik. Lalu yang terakhir yaitu saham terbatas lebih menyelaraskan insentif karyawan dan insentif perusahaan. Nah, pemegang saham
terbatas pada dasarnya adalah pemegang saham dan seharusnya lebih tertarik pada tujuan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, penerimaan opsi saham seringkali memiliki fokus jangka pendek yang mana mengarah pada pengambilan risiko untuk mengelembungkan harga saham demi keuntungan jangka pendek yang merugikan jangka panjang. Selanjutnya yaitu rencana pembelian saham karyawan. Nah, rencana pembelian saham karyawan atau ESPP itu adalah program di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah atau diskon. Nah, tujuannya itu supaya karyawan juga ikut memiliki saham perusahaan. Lalu tujuan kedua yaitu membuat kepemilikan saham lebih merata, dan untuk tujuan yang terakhir yaitu biasanya di program ini digunakan sebagai cara perusahaan untuk menambah modalnya. Nah, dalam akuntansi, diskon yang diberikan kepada karyawannya itu dianggap sebagai kompensasi, jadi harus dicatat sebagai beban. Misalnya ada contoh kasus. Nah, misalnya Mr. PLC itu membuat program ESPP untuk 1.000 karyawannya. Nah, tiap karyawan diperbolehkan untuk membeli 100 lembar saham senilai 1 nih, misal. Lalu untuk harga pasar saat itu adalah 30 per lembar. Nah, perusahaan memberikan diskon sebanyak 20%. Jadi, karyawannya cukup membayar senilai 24 per lembar. Nah, dari 1.000 karyawan ternyata hanya 800 karyawan yang ikut. Nah, rata-rata mereka itu membeli saham 80. Nah, totalnya jadi 64 saham. Nah, cara menghitungnya yaitu kas yang masuk adalah 64.000 dikali 24. Hasilnya adalah 1.536. Nah, untuk beban kompensasinya atau diskon itu senilai 64 dikali 30 dikurangi 24 dan hasilnya yaitu 384. Lalu modal saham nominal itu adalah 64 dikali 1, hasilnya yaitu 64. Nah, sisanya akan masuk ke agio saham premium. Nah, hasilnya adalah 1.856. Nah, untuk penjurnalannya pada debit kas senilai 1.536, lalu masih pada debit lagi yaitu biaya kompensasi senilai 384, lalu pada kredit itu adalah modal saham biasa senilai 64, lalu pada kredit lagi yaitu agio saham senilai 1.856. Nah, ada catatan tambahan, yaitu jika program ini tujuannya untuk menambah modal, sebenarnya tidak bisa disebut sebagai kompensasi. Akan tetapi menurut IFRS itu karena program ini khusus untuk karyawan dan sengaja diberikan diskon, maka ini seharusnya dianggap sebagai beban kompensasi. Jadi kesimpulannya adalah ESPP pada dasarnya itu dibuat untuk karyawan supaya bisa membeli saham dengan harga yang lebih murah dari harga pasarnya. Nah, diskon yang mereka dapat adalah bentuk kompensasi. Jadi perusahaan harus mencatatnya itu sebagai beban kompensasi di laporan keuangan mereka. Baik, untuk selanjutnya adalah pengungkapan rencana kompensasi. Nah, perusahaan wajib mengungkapkan status rencana kompensasi mereka secara menyeluruh pada akhir periode yang disajikan. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan wajib mengungkapkan pengungkapan yang ekstensif. Nah, kenapa sih harus diungkapkan? Jika perusahaan
memiliki program kompensasi berbasis saham, misalnya opsi saham, saham terbatas, atau ESPP, itu perusahaan wajib menyajikan laporan keuangannya secara terbuka. Nah, tujuannya itu supaya investor, kreditor, atau pihak saham lainnya bisa tahu dengan jelas bagaimana program kompensasi yang mereka pakai, lalu seberapa besar nilai perusahaan, lalu apa sih efeknya terhadap kinerja perusahaan. Lalu ada 3 poin penting yang biasanya wajib diungkapkan. Yang pertama yaitu sifat yang mencakup program. Lalu yang kedua cara menentukan nilai wajar, dan yang terakhir adalah dampaknya terhadap laporan keuangan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan laba per saham dasar. Laba per saham adalah laba yang diperoleh dari setiap lembar saham. Perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Apabila laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, yaitu discontinued operations, maka perusahaan juga harus menyajikan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan, yaitu continuing operations, dan dari laba bersihnya di bagian depan laporan laba rugi tersebut. Next ada struktur ekuitas. Yang pertama ada struktur ekuitas sederhana. Ini hanya terdiri dari saham biasa dan mungkin saham preferan. Tidak ada potensi munculnya saham biasa yang berasal dari konversi ataupun pelaksanaan hak lainnya. Yang kedua ada struktur ekuitas kompleks. Ini meliputi sekuritas yang dapat memberi dampak dilutif terhadap laba per saham biasa, atau instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Dilutif itu sendiri bermakna kemampuan mempengaruhi laba per saham ke arah yang lebih rendah. Next ada struktur ekuitas sederhana. Yang pertama ada dividen saham preferan. Kurangkan laba bersih tahun berjalan dengan dividen saham preferan untuk menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Nah, cara menghitung earnings per share yaitu net income dikurangi preference dividends dibagi weighted average ordinary shares outstanding. Yang kedua, rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Perusahaan harus menghitung rata-rata terimbang saham dari bagian periode saham tersebut beredar. Apabila terdapat dividen saham atau pemecahan saham, maka perusahaan harus melakukan penghitungan kembali jumlah saham yang beredar, baik sebelum terjadinya pembayaran dividen saham ataupun saat dilakukannya pemecahan saham. Saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung laba per saham dilusian. Nah, di sini pembahasan EPS pada titik ini tuh berlaku untuk EPS dasar untuk struktur modal yang sederhana. Salah satu masalahnya yaitu dalam perhitungannya, karena perhitungan tersebut itu gagal mengenali dampak potensi dari sekuritas dilutif suatu perusahaan. Nah, di sini juga ada pengencer surat berharga atau dilusi surat berharga. Nah, itu merupakan surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Setelah dikonversi atau dieksekusi oleh pemegangnya, sekuritas dilutif mengurangi atau mendilusi laba per saham. Nah, dampak negatifnya terhadap EPS itu dapat signifikan, dan yang lebih penting itu tidak terduga kecuali laporan keuangan menarik perhatian pada potensi efek dilusinya. Dan seperti yang telah disebutkan tadi, struktur modal kompleks itu terjadi ketika perusahaan memiliki sekuritas konversi, opsi, waran, atau hak lain yang telah dikonversi untuk dilaksanakan dan dapat mengurangi laba per saham. Ketika perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, melaporkan laba per saham dasar dan dilusian. Nah, di sini ada juga hubungan antara EPS dasar dan EPS dilusian, di mana EPS sama dengan net income dikurangin preferred dividen dibagi dengan weighted average share outstanding, dikurangi impact convertible, dan dikurangi impact of option warrant dan other dilutive securities. Dan basicnya dari dua yang awalnya saya sebutkan tadi. Dan sekuritas hubungan antara EPS dasar dan ini tadi itu merupakan ada juga sekuritas anti dilutif. Nah, itu merupakan surat berharga yang
setelah dikonversi atau dilaksanakan meningkatkan laba per saham atau mengurangi rugi per saham. Dan perusahaan dengan struktur modal yang kompleks tidak akan melaporkan EPS dilusian jika sekuritas dalam struktur modalnya bersifat anti dilusi. Tujuan penyajian ini tuh untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan tentang situasi yang kemungkinan akan terjadi dan juga memberikan gambaran situasi dilusi atau kasus terburuk pada EPS dilusi tersebut. Setelah itu kemungkinan konversi atau pelaksanaan itu dianggap kecil dan demikian tuh perusahaan hanya memiliki sekuritas anti dilusi dan harus melaporkan angka dasarnya saja. Selanjutnya EPS yang dilusian, sekuritas yang dapat dikonversi. Nah, di sini yang dimaksud itu perusahaan itu menukarkan sekuritas konversi dengan saham biasa. Perusahaan mengukur efek dilusif dari potensi konversi terhadap EPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode untuk obligasi konversi ini itu mengasumsikan yang pertama, konversi sekuritas konversi pada awal periode atau saat penerbitan sekuritas. Yang kedua, penghapusan bunga terkait. Nah, itu maksudnya penghapusan bunga terkait setelah pajak. Nah, dengan demikian saham tambahan yang diasumsikan diterbitkan meningkatkan penyebut rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jumlah beban bunga setelah pajak meningkatkan membilang pendapatan bersih. Dan di sini ada contoh komprehensif metode jika dikonversi. Sebagai contoh, Mayfield memiliki laba bersih sebesar 210.000 euro untuk tahun tersebut dan 100.000 lembar saham biasa rata-rata tertimbang yang beredar selama periode yang sama. Oleh karena itu, laba per saham dasar adalah 2,10 euro dari 210.000 euro dibagi 100.000 euro. Nah, perusahaan memiliki dua penerbitan obligasi konversi yang beredar. Salah satunya adalah penerbitan obligasi dengan bunga 6% yang dijual dengan harga 100. Total 1 juta euro pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan. Tahun yang terkait dengan komponen liabilitas obligasi konversi ini adalah 62.000 euro, yang lainnya adalah 7 obligasi konversi dijual dengan harga 100 lembar dan dengan total 1 juta euro pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 lembar saham biasa. Beban bunga untuk tahun pertama penuh terkait dengan komponen liabilitas obligasi konversi ini adalah 80.000 euro, tarif pajaknya adalah 40%. Nah, di situ menunjukkan untuk menentukan pembilang laba per saham dilusian itu Mayfield harus menambahkan kembali bunga atas sekuritas jika dikonversi. Dikurangi dengan pajak terkait karena metode jika dikonversi mengasumsikan konversi pada awal tahun. Mayfield berasumsi bahwa mereka tidak membayar bunga atas obligasi konvertible selama tahun tersebut. Bunga efektif atas obligasi konvertible 6% adalah 62.000 euro untuk tahun tersebut. Beban pajak yang meningkat adalah 24.000 euro 800 dan itu udah hasil dari 62.000 euro dikali 0,40. Nah, bunga yang ditambahkan kembali setelah pajak adalah 37.200 atau cukup 62.000 euro dari 1 kali 0,40. Dan dengan gambar yang sudah ada ini, laba bersih tahun ini, perhitungan laba bersih yang disesuaikan, laba bersih tahun ini tuh 210.000 euro. Lalu obligasi 6%-nya 37.200, obligasi 7%-nya 36.000 dan laba bersih yang disesuaikan yaitu 283.200. Lalu perhitungan rata-rata tertimbang saham biasa. Karena Mayfield menerbitkan obligasi konvertible 7% setelah awal tahun, Mayfield memberikan bobot pada saham tersebut. Dengan kata lain, Mayfield menganggap saham-saham ini beredar sejak 1 April hingga akhir tahun. Akibatnya, penyesuaian bunga terhadap pembilang obligasi ini hanya mencerminkan bunga selama 9 bulan. Dengan demikian, bunga yang ditambahkan kembali pada obligasi konvertible 7% atau 36.000 euro dan itu hasil dari 80.000 euro dikali karena 9 bulan itu dibagi 9 tahun karena itu dibagi 12 tahun dan dikali 1 min 0,4 dan ditemukan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu 100.000. Lalu obligasi 6%-nya 20.000, obligasi 7%-nya 24.000 dan saham biasa rata-rata tertimbang disesuaikan yaitu 144.000. Dan pengungkapan laba per saham.
Di sini laba bersih per tahun itu 210.000 euro. Laba dasar per saham itu 2,10, laba per saham yang dilusikan itu 1,97. Nah, tingkat konversi pada sekuritas dilutif ini dapat berubah selama periode sekuritas tersebut beredar untuk perhitungan EPS yang dilusi dalam contoh seperti itu. Nah, itu perusahaan menggunakan tingkat konversi paling dilutif yang tersedia. Selanjutnya EPS yang dilusian, opsi, dan waran. Perusahaan memasukkan semua opsi saham dan waran yang beredar, baik yang dapat dilaksanakan saat ini maupun tidak, ke dalam laba bersaham dilusian, kecuali opsi dan waran tersebut bersifat anti-dilutif. Di sini metode saham treasury itu mengasumsikan bahwa opsi atau waran dieksekusi pada awal tahun itu pada tanggal penerbitan jika lebih lambat, dan perusahaan menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk treasury. Nah, contohnya, jika harga pelaksanaan waran adalah 5 euro dan nilai wajar saham adalah 15 euro, metode saham treasury meningkatkan jumlah saham yang beredar. Pelaksanaan waran menghasilkan satu saham tambahan yang beredar, tetapi 5 euro yang diterima untuk satu saham yang diterbitkan tidak cukup untuk membeli satu saham di pasar dengan harga 15 euro. Perusahaan perlu melaksanakan 3 waran dan menerbitkan 3 saham tambahan untuk menghasilkan cukup uang 15 euro untuk memperoleh satu saham di pasar. Dengan demikian terjadi peningkatan bersih 2 saham yang beredar. Untuk melihat perhitungan ini tuh dengan angka yang besar, asumsikan 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaan 30 euro untuk satu saham biasa dan harga pasar per saham biasa 50 euro. Dengan penetapan metode saham treasury, perusahaan akan memiliki 600 opsi. Dan dari perhitungan saham tambahan ditemukan hasil dari pelaksanaan, yaitu 1.500 opsi kan tadi. Jadi 1.500 opsi dikali 30 euro yaitu 45.000 euro. Lalu saham yang diterbitkan setelah pelaksanaan opsi itu 1.500. Saham treasury dapat dibeli dengan hasil 45.000 euro dibagi 50 euro yaitu 900, dan jumlah saham tambahan yang beredar potensi saham biasa 600. Jadi saham yang diterbitkan itu nanti dikurangi dengan saham treasury dan hasilnya adalah 600. Nah, dengan demikian jika harga pelaksanaan opsi atau waran adalah lebih rendah daripada harga pasar saham, terjadi dilusi. Harga pelaksanaan opsi atau waran lebih tinggi daripada harga pasar saham mengurangi saham biasa. Dan dalam hal ini, opsi atau waran adalah anti-dilutif karena asumsi mereka bahwa pelaksanaannya mengarah pada peningkatan laba per saham. Yang pertama yaitu ada metode saham treasury. Teknik ini dipakai untuk menghitung laba per saham terdelusi, yaitu diluted EPS, menunjukkan dampak sekuritas potensial, yaitu opsi, waran, obligasi, konferensi terhadap jumlah saham. Lalu ada eksekusi sekuritas dapat menambah jumlah saham beredar sehingga laba per saham cenderung berkurang. Lalu selanjutnya ada informasi kasus Kubits Industries, yaitu memiliki laba bersih sebesar 220.000 euro, rata-rata saham beredar sebesar 100.000 per lembar, EPS dasar 2,20 euro per saham, opsi saham ada 5.000 unit dengan harga tebus 20 euro, lalu ada harga pasar rata-rata 28 euro per saham. Selanjutnya yaitu proses perhitungan diluted EPS, laba bersih sebesar 220.000 euro, rata-rata saham beredar 100.000, EPS dasar sebesar 2,20 euro per saham, opsi saham 5.000 unit dengan harga tebus 20 euro, lalu ada harga pasar rata-rata 28 euro per saham. Selanjutnya yaitu proses perhitungan diluted EPS. Yang pertama yaitu hasil eksekusi opsi 5.000 dikali 20 euro menghasilkan 100.000 euro. Lalu yang kedua, uang tersebut diasumsikan untuk membeli kembali saham di pasar sebesar 100.000 euro dibagi 28 euro menjadi 3.571 saham. Lalu yang ketiga, saham ekstra yang benar-benar beredar yaitu 5.000 dikurangi 3.571 dan menghasilkan ada 1.429 saham. Yang keempat, total saham beredar yaitu 100.000 ditambah 1.429 tadi dan menghasilkan 101.429 lembar. Yang kelima, EPS terdelusi yaitu 220.000 euro dibagi 101.429 sama dengan 2,17 euro per saham. Yang selanjutnya yaitu delusi vs anti delusi. Delusi terjadi jika harga opsi atau waran
lebih kecil daripada harga pasar yang menyebabkan EPS berkurang. Anti dilusi terjadi jika harga opsi atau waran lebih besar daripada harga pasar, menjadikan EPS naik sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan diluted EPS. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan dampak. Metode saham treasury digunakan untuk mengukur efek dari opsi dan waran, saham kontingensi, serta instrumen konferensi lain. Dan perusahaan wajib menampilkan EPS dasar, EPS terdilusi, dan penjelasan instrumen yang bersifat dilutif maupun anti dilutif.